Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب برب العالمين العالمين رب موسى وهارون. رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم Oh gede ya teleponnya weh. Gede teleponnya. هذا لمكر مكرتموه في المدينة إن هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 25. منها أهلها فسوف تعلمون فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم وسلم وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Teriring doa semoga Allah SWT mengangkat derajat semuanya, menjadikan bacaan tadi sebagai pemberat amal ibadah nanti di yaumil akhirah. Karena di sisi Allah SWT dikatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangannya, maka Allah tempatkan di tempat yang diridhoinya. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf adalah surat nomor urut 7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi, turunnya surat ini di Mekah, maka dinamailah surat Makkiyah, jumlahnya 206 ayat, dan tadi kita sudah membaca 121 sampai 125. Tanpa kita rasakan tinggal sekitar 80 ayat lagi. Terakhir kita sudah sampai 120, ini masih berbicara tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah berhadapan-hadapan dengan para tukang sihir,
yang didatangkan oleh Fir'aun dan pejabat-pejabatnya dari berbagai macam kota. Dan kita sudah lihat pada pertemuan sebelumnya bahwa para pesihir bertanya kepada Musa, apakah engkau yang melemparkan duluan ataukah kami? Maka Nabi Musa menjawab, silakan kalian melemparkan tongkat kalian. Dan begitu dilemparkan tongkatnya, maka tersihirlah mata-mata manusia, menganggap itu benar-benar adalah ular asli, menganggap itu benar-benar tongkat jadi ular, padahal itu adalah merupakan sulap belaka saja. Lalu kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan begitu Nabi Musa melemparkannya, lalu kemudian tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar dan agresif, memangsa, memakan, menelan semua ular-ular buatan para pesihir tersebut, sehingga mereka semuanya kemudian menyaksikan bahwa apa yang terjadi pada Musa pasti bukanlah sihir, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka mengaku itu adalah bukan peristiwa biasa, maka kemudian para pesihir itu tersungkur sujud. Kita review dari ayat 120. Maka para pesihir itu pun tersujud atau kasujud. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka kemudian as-saharatu, para pesihir itu, bentuk jamak dari sahir. Para pesihir itu atau ahli-ahli sihir itu kemudian ulqiyah, menjatuhkan dirinya sajidin dalam keadaan bersujud. Bersujud kepada siapa? Tentu kepada Allah melalui Nabi Musa. Jadi inilah tema yang sangat penting, yaitu pesihir yang tadinya didatangkan untuk mempermalukan Nabi Musa, tiba-tiba sekarang begitu menemukan bahwa yang di depannya itu bukanlah sihir tapi kebenaran, maka mereka tersungkur sujud kepada Allah melalui Nabi Musa. Begitu juga apa yang kita saksikan di kasus Karbala ketika beberapa orang yang menyertai Al-Hur tiba-tiba berpindah ataukah menyeberang kepada pasukannya Imam Hussein yang sangat sedikit itu, lalu kemudian sampai di sana tersungkur sujud kepada Allah melalui Imam Hussein, lalu bertanya masih adakah tempat untuk diterima taubat saya, lalu kemudian Imam Hussein mengatakan Allah selalu memberikan taubat kepada siapa yang ingin bertaubat. Setelah itu Al-Hur kemudian kembali berbalik melawan pasukannya sendiri. Ini mirip-mirip ceritanya. Sekarang kita masuk ke 121. Qalu amanna birabbil alamin. Kemudian mereka berkata, para pesihir atau tukang sihir berkata, amanna, kami telah beriman birabbil alamin. Jadi ini kata-katanya yang paling pertama, amanna birabbil alamin. Jadi artinya sebetulnya gampang sekali untuk memahami bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Sederhana sekali. Jadi Tuhan itu bukanlah pohon, bukanlah batu, bukanlah benda-benda yang kita lihat di sekitar kita, tapi Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta. Selesai. Dan Tuhan itu pasti cuma satu. Jadi gampang, satu, Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta. Karena alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti dia punya Rob. Maka kata-kata birabis ini Rob. Ya, jadi kata kuncinya adalah kata Rob. Ya, jadi di sini ada kata Rob. Nah, pada kata-kata Rob ini banyak sekali maknanya. Dalam bahasa Arab, kalau pendidikan itu disebut juga dengan tarbiyah. Jadi ada di UIN, ya itu jurusan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Jadi kata Rob. Ya. Apa sebabnya? Karena kata Rob itu mengandung makna mendidik. Jadi tarbiyah artinya pendidikan. Orang yang mendidik orang biasanya disebut dengan murabbi. Jadi guru itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Kata-kata yang ada. Ya, sering pakai kata ustadz, pakai mudaris, muallim, bisa juga murabbi. Muallim karena dia memindahkan ilmu,
mudaris karena dia memberikan pelajaran, dars, sedangkan murabbi karena dia seperti Tuhan mendidik alam semesta dengan cinta dan kasih sayang. Jadi banyak mana itu. Jadi ada murabbi, dari kata murabbi itu dari kata rob. Jadi pendidik adalah murabbi namanya. Dan di Indonesia ada saudara-saudara kita yang membangun komunitasnya atau gerakannya, dan orang-orang yang menggerakkan itu sudah dengan murabbi. Jadi murabbinya. Jadi qalu amanna bi rabbil alamin. Jadi ada rob. Jadi kata rob ini mempunyai makna. Ya, jadi kata rob ini mempunyai makna satu, menciptakan. Mencipta. Yang kedua adalah bermakna memelihara. Yang ketiga bermakna mendidik. Ya. Jadi mencipta artinya tadinya tidak ada, menjadi ada. Memelihara artinya dia akan berjalan terus-menerus dengan teratur. Kan terpelihara kan berarti teratur. Jadi Tuhan itu memelihara, mengatur alamnya. Bisa saja menciptakan, tapi setelah itu terjadi chaos. Terjadi kekacauan. Tapi di alam semesta tidak terjadi kekacauan. Di alam semesta ini terjadi keteraturan, order. Kenapa? Karena dia bukan hanya mencipta, tapi juga memelihara. Yang ketiga, bukan hanya sekedar memelihara, tapi sekaligus mendidik. Lihatlah misalnya di sekitar kita yang paling dekat. Apa saja? Pohon-pohon, apa pokok-pokok, atau misalnya hewan-hewan seperti apa saja. Ikan-ikan di laut, hewan-hewan di darat, burung-burung di udara. Itu semuanya sangat terdidik, ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Burung-burung misalnya bisa merajut sarangnya hanya dengan menggunakan paruhnya, tidak pakai tangan. Kita manusia kan pakai tangan. Dia hanya dengan paruh bisa membangun sarang-sarangnya. Ya. Begitu juga ada burung yang bertelur di dalam tanah, burung beo, menggali tanah, terus kemudian dalam bertelur baru ditutup, ya seperti penyu, seperti kura-kura. Ini nanti setelah telurnya menetas, si burung itu tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Ya. Kita bisa bayangkan burung keluar dari dalam tanah. Kenapa tidak mati di sana? Harusnya kan bernafas. Tapi begitulah Tuhan mendidik mereka. Penyu-penyu di lautan yang tadinya hidup di 100% hidupnya di air, tapi tiba-tiba pada saat akan bereproduksi atau akan bertelur, dia ke darat mencari tanah yang berpasir, digali cukup dalam, bertelur terus ditutup dengan rapih. Terus induknya pergi ke laut, nanti anaknya pada saatnya keluar dari dalam tanah, lalu mencari jalan menuju kepada samudra air. Seperti itulah. Jadi semuanya adalah pendidikan yang luar biasa. Banyak lagi yang lain. Semua makhluk yang ada di sekitar kita itu mempunyai kemampuan luar biasa. Kita mengenal ada hewan yang namanya kaki seribu. Mungkin tidak persis 1000 kakinya, tapi saking banyaknya, begitu banyaknya kakinya disebut dengan kaki 1000. Jemaah sekalian bisa bayangkan bagaimana menggerakkan kaki yang begitu banyak ya, mengganti-ganti sehingga tidak saling nginjak satu sama lain. Dapat kita bayangkan makhluk kecil seperti ulat, kan lebih sangat kecil itu, kaki 1000. Tapi benar-benar kakinya banyak. Kalau itu tidak sampai 1000 mungkin ada sampai ratusan. Itu berjalan. Tetapi kok kakinya tidak ada yang salah langkah, tidak ada yang saling mengganggu satu sama, bisa berjalan dengan rapi. Padahal 1000 ataukah seratusan kaki. Kita saja kakinya 2 biasa keserimpet. Yang satu nabrak yang satu sehingga kita terjatuh. Ya pasti jemaah sekalian biasa merasakan juga. Kaki kanan tiba-tiba menabrak kaki kiri sehingga kita mau terjatuh atau bahkan terjatuh. Padahal kaki kita cuma 2. Ini kakinya ratusan atau 1000, istilahnya kaki 1000. Tapi kok bisa berjalan dengan baik. Nah itu semuanya karena Allah mendidik mereka. Ya. Kita lihat ada burung-burung bikin sarang dengan merajut. Ada juga burung-burung bikin sarang dengan mematok. Jadi pohon-pohon dipatok begitu kencang seperti pakai pahat. Padahal mereka adalah makhluk hidup, bisa mematok sedemikian rupa sampai pohon itu menjadi lubang. Ya, yang kita sendiri tidak akan sanggup melakukan itu kalau tidak pakai alat. Ya. Tapi burung ini bisa melakukannya, dan setelah mematok ke dalam, di dalamnya dilubangi besar lagi. Pintunya sekedar untuk lewat,
tetapi di dalam itu besar lagi. Karena mereka di dalam harus menyimpan telur-telurnya, dan mereka harus bisa duduk di dalam mengerami telur-telur itu. Luar biasa. Nah, siapa mengajari mereka semuanya? Ya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kata Rabb ini bermakna menciptakan, bermakna memelihara, bermakna mendidik. Ya, jadi 3 unsur ini. Dan ini adalah kaitannya dengan alam. Kata alam di sini bentuk jamak. Alam ini bentuk jamak. Dan ini juga kita temukan di dalam Al-Fatihah dan menunjukkan bahwa ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena muncul dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan saripati. Al-Fatihah itu adalah intisari. Karena dari seluruh alam semesta, intisarinya adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran yang ada 114 surat atau ribuan ayat itu, kemudian ada satu surat yang disebut dengan Al-Fatihah itu, yang merupakan intisari dari seluruh Al-Quran. Ya. Jadi Al-Fatihah ini adalah merupakan intisari daripada seluruh Al-Quran, dan di dalam intisari ini ada satu ayat, yaitu di ayat 2 menggunakan kata Rabbul Alamin, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini yang diucapkan oleh pesihir tersebut. Padahal ini kan belum pernah belajar sama Nabi Musa. Ini ceritanya tidak pernah ketemu Nabi Musa sebelumnya. Mereka ini adalah dari kampung-kampung, dari pedalaman-pedalaman, dari kota-kota yang jauh, yang didatangkan ke kota. Jadi sebetulnya tanpa Fir'aun rasakan, tanpa Fir'aun sadari, Fir'aun telah bekerja untuk Musa. Kenapa? Ya Musa tidak repot-repot datang dari kota ke kota untuk berdakwah. Bayangkan pada saat itu kalau Nabi Musa datang dari kota ke kota untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama. Belum lagi dengan satu kota dilempar, atau berikutnya lagi dilempar lagi. Tapi dengan cara seperti ini, Fir'aun lah yang menggunakan aparat-aparatnya, penjabat-penjabatnya, untuk mencari tukang-tukang sihir, artinya orang-orang berpikir, orang berilmu, lalu didatangkan ke kota untuk berhadapan dengan Nabi Musa, dan ternyata benar. Setelah berhadapan dengan Nabi Musa, setelah menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, maka kemudian mereka tersungkur sujud seraya berkata, aman Nabi Rabbil Alamin. Jadi dapat kita bayangkan berarti seluruh Mesir sudah terwakili. Karena yang namanya tukang sihir tentu orang yang sangat pintar pada saat itu. Karena pada saat itu profesi belum sebanyak sekarang. Pada zaman Nabi Fir'aun itu, Nabi Musa, tentu belum ada profesi-profesi seperti misalnya profesi akuntan misalnya. Belum ada profesi seperti misalnya pengacara, lawyer. Belum ada profesi seperti misalnya pilot pesawat. Ya, banyak lagi pada saat itu. Jadi masih sangat sedikit. Bahkan dokter yang profesional seperti sekarang juga pada saat itu belum sebaik sekarang. Ya, jadi ini adalah tukang sihir dianggap orang terbaik di kampungnya, di daerahnya. Karena dikatakan sihrun alim. Inilah sihir yang bisa dipelajari, yang menggunakan kata ilmu di belakangnya. Otomatis yang dipanggil adalah orang berilmu, orang berpikir. Kalau pesulap kan pasti punya kemampuan mengatur taktik, mengetahui strategi-strategi untuk mengelabui mata manusia dan seterusnya. Kesimpulannya itu adalah teknologi di sana. Nah, ternyata mereka didatangkan untuk menghadapi Musa, dan ternyata benar setelah menyaksikan kemampuan Musa, kata-katanya keluar. Padahal tadi di awal sudah berbicara tentang gajinya apa, pendapatannya apa, sudah dijanjikan oleh Fir'aun dengan janji yang muluk-muluk. Fir'aun mengatakan kalau kamu menang, kamu akan menjadi minal muqarrabin, orang yang didekatkan atau menjadi pejabat penting di Mesir. Seperti itu. Tapi begitu para pesihir ini menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, tiba-tiba kata-katanya ini, aman Nabi Rabbil Alamin. Apa pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari sini? Artinya di dalam melihat orang lain, jangan pernah kita mengunderestimate. Makanya jangan kita, karena perbedaan mazhab, sering sekali kita memandang bodoh, sesat, atau apalah orang berbeda dengan kita. Ini tidak bagus. Marilah kita selalu berpikir positif terhadap orang lain. Walaupun bahkan tidak seagama dengan kita, bahkan tidak beragama sekalipun, bahkan tidak bertuhan sekalipun. Mari kita selalu berpikir positif. Apa sebabnya? Bisa saja seperti yang terjadi di sini. Ya. Orang yang baru berjumpa dengan Nabi Musa, tiba-tiba tersungkur sujud,
berkata amanna bi rabbil alamin. Tapi boleh jadi kita yang sudah lama berjumpa dengan sumber-sumber keagamaan, ya kita agamanya hanya bersifat ritualistik belaka saja. Ya. Oleh sebab itulah kita tidak boleh meng-underestimate orang lain, tidak boleh negative thinking kepada siapapun juga. Ya, kecuali kalau melakukan kejahatan, membunuh orang dan sebagainya, memperkosa, nah itu baru urusannya hukum. Tetapi kalau tidak ada hal-hal seperti itu, marilah kita jangan selalu memandang remeh, memandang rendah, memandang seakan-akan orang yang berbeda dengan kita itu adalah tidak punya nilai sama sekali, bodoh lah bahasa kasarnya, pandir, dungu dan sebagainya. Tidak boleh. Kenapa? Karena seperti kita saksikan di sini, orang yang tadinya pesihir, yang tadinya didatangkan oleh Firaun, tiba-tiba dengan berani berkata di depan Firaun kepada Nabi Musa, amanna bi rabbil alamin. Persis seperti Al-Hur di depannya Umar bin Sa'ad, tiba-tiba berani mengatakan, kalau tetap kamu akan membunuh Imam Hussein, saya tidak akan ikut. Ini bukan persoalan berani atau tidak berani, tapi ini persoalan neraka dan surga. Ya. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi, oleh sebab itulah marilah kita selalu melihat orang lain dengan kacamata yang positif. Ya. Jadi, aman Nabi Rabbil Alamin kata ahli sihir itu atau pesihir itu. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kata-kata Rabbil Alamin ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Dan selalu diucapkan oleh para nabi sebetulnya ini. Jadi kata-kata para ahli sihir itu loncatannya luar biasa. Coba kita lihat di sini. Ini adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Iz qala lahu rabbuhu", ingatlah tatkala Tuhannya Nabi Ibrahim berkata lahu kepadanya. Jadi Allah Rabbu Tuhannya Ibrahim, qala berkata lahu kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepadanya? Aslim, berserah dirilah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, qala, ini cerita Nabi Ibrahim. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku berserah diri, aku tunduk, li kepada Rabbil Alamin. Sama persis. Ya. Sama persis ini. Rabbil Alamin. Ya. Jadi aman Nabi Rabbil Alamin. Kalau Ibrahim, aslamtu li Rabbil Alamin. Bedanya tentu adalah tukang sihir ini, pesihir ini karena baru menggunakan kata aman tubi. Kalau Nabi Ibrahim tingkatannya sudah tinggi, bukan hanya sekedar beriman, tapi aslam. Karena aslam itu ini lebih tinggi daripada aman tuh. Dalam pengertian hakikat ya. Aslam itu di sini bukan hanya namanya Islam, bukan begitu. Ini aslam tuh. Makanya kan dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Ya, wala tamutunna illa, kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Islam di sini. Ya. Nah, Nabi Ibrahim berkata begini. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri, aku tunduk kepada Rabb al-Alamin. Ini adalah jawaban Nabi Ibrahim. Ini adalah jawaban Habil kepada Kabil. Habil kepada Kabil. Ini surat Al-Maidah ayat 27-28 sebetulnya, tapi kita ambil 28-nya. Yaitu Kabil tidak diterima korbannya. Lalu kemudian dia mengancam kepada adiknya Habil, saya akan bunuh kamu. La'aktulaka ini, li'aktulaka. Kalau di sana di ayat 27, la'aktulaka, saya akan bunuh kamu. Apa kata Habil? Jawaban Habil di sini, lain basatta ilayya yadaka litaktulani. Lain apabila engkau, wahai Kabil, basatta, mengulurkan ilayya kepada saya, yadaka, tanganmu, litaktulani, untuk membunuh aku. Artinya yang kau mengayunkan tanganmu dengan pedang untuk membunuh aku, kira-kira begitulah kalau dibahasakan dengan bahasa membunuh. Karena menggunakan kata-kata bahasa itu mengulurkan ilayya kepada saya tanganmu. Jika engkau memukulkan tanganmu kepada saya untuk membunuhku, litaktulani,
Ma ana bibasiti dia ilaika liaktulaka. Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Ini maknya saya tidak saya anak bibasit melakukan hal yang sama. Sama-sama di sini. Saya tidak akan mengulurkan dia tanganku ilaika kepadamu liaktulaka untuk membunuh kamu. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan bahwa walaupun Kabil punya keinginan yang kuat, hasrat yang besar untuk membunuh adiknya Habil, tapi Habil sebagai manusia suci bahkan tidak terbetik dalam hatinya untuk membunuh balik kakaknya. Luar biasa. Beda kan kalau kita manusia biasa, ya kalau kita mau dibunuh ya kita harus melakukan hal yang sama. Ya. Jadi lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka. Saya tidak akan melakukan hal yang sama untuk membunuh kamu, wahai Kabil. Ya. Ini alasannya apa? Ya, alasannya Habil ini, ingat Habil. Kata Habil ini manusia suci. Ini sungguhnya aku akhafullah, takut kepada Allah. Sungguhnya aku takut kepada Allah, akhafullah. Siapa Allah itu? Rabbal alamin. Akhafullah Rabbal alamin. Saya takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi saya takut kepada Allah Rabbal alamin. Jadi jawaban pesihir sama dengan jawaban Habil, manusia suci. Kita lihat lagi misalnya di sini. Ini Nabi Muhammad kita. Qul, katakanlah Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini. Katakanlah Muhammad. Qul, inna salati, sungguhnya salatku. Wa nusuki, korbanku, ibadahku. Wa mahyaya, dan matiku. Wa mamati, hidupku dan matiku. Mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillah, semata-mata untuk Allah, Rabbil alamin. Lillahi Rabbil alamin. Ini kata Nabi Muhammad. Jadi pesihir yang baru masuk Islam, yang baru berketemu kebenaran, itu sama jawabannya dengan Nabi Ibrahim, sama jawabannya dengan Habil, sama jawabannya dengan Nabi, sama kata-kata yang diucapkan Nabi Muhammad kita. Dan ini kemudian sering kita baca kalau sholat. Di saudara kita di bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi biasanya membaca ini setelah takbiratul ihram, tapi saudara kita yang bermazhab Ja'fari biasanya membaca ini sebelum takbiratul ihram. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku atau korbanku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Rabbul alamin. Ini kan surat tingkatan yang tinggi sebetulnya. Karena telah berserah diri kepadanya, dan kita lihat nantinya para setelah mengucapkan imannya itu, mundur macam itu, tidak pernah takut. Padahal ini kan baru ketemu Nabi Musa. Makanya jemaah sekalian, ada doa yang biasa kita baca itu yang diajarkan juga supaya kita hidup seperti hidupnya Nabi dan keluarganya. Allahumma ja'al mahyaya, kan ada begitu doanya. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya, jadi kita minta seperti ini karena ini juga kata-kata Nabi Muhammad kita. Ya. Mahyaya wa mamati. Ini siapa berkata? Ya Nabi Muhammad. Berarti harusnya kan kita seperti mereka. Kan kita kan Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagaimana hidupnya Muhammad. Apa sih hidupnya Muhammad dari keluarga Muhammad? Ya, seperti yang dimaksud Nabi di dalam ayat ini. Kan Nabi mengatakan ini. Qul, katakanlah Muhammad. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kawa Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya. Nah, jadi ini adalah kita lihat tiga, ya, yaitu yang pertama tadi adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Habil, ketiga Muhammad, dan ada beberapa lagi tapi kita cukupkan sampai di sini, kita balik ke sini lagi. Kemudian siapa itu Rabbul Alamin? Rabbi Musa wa Harun. Jadi tidak mungkin salah lagi nih. Pertama adalah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh sekalian alam, dan itu cuma satu. Ini adalah bentuk tunggal, ya. Kalau bentuk jamaknya Rabb itu arbab, ya, ini adalah bentuk tunggal. Ini menunjukkan bahwa pesihir mengakui bahwa Tuhannya alam semesta itu cuma satu. Ya. Aman Nabi Rabbil Alamin.
Baru kemudian siapa itu Tuhannya seluruh sekalian alam? Dipertegas. Jadi ini adalah umum, ya ini umum, Tuhannya seluruh sekalian alam, artinya bahwa orang-orang yang bertuhan itu pasti mengakui bahwa alam semesta punya Tuhan. Apakah mereka menyebut Tuhannya semesta itu dengan apa? Dengan Gusti, dengan God, dengan Lord, atau dengan apapun. Pokoknya alam semesta punya Tuhan. Ya. Nah, di dalam pandangan Islam kita, Al-Quran kita, nanti disebut dengan Allah. Jadi Allah itu Rabbul Alamin adalah Allah. Maka di dalam Al-Fatihah itu dimulai dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di sini pesihir menjelaskannya, siapa yang saya maksud dengan Rabbul Alamin? Yaitu Rabbi Musa wa Harun. Yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jelas. Jadi tidak mungkin salah lagi. Karena dia berhadapan dengan Musa dan Harun. Dan Musa dan Harun adalah utusan Allah. Maka yang dimaksud Rabbul Alamin itu tidak ada lagi penafsiran lain. Ini bisa macam-macam. Ya, tetap bisa berbeda-beda makna teologisnya tergantung daripada agamanya. Sesama agama samawi saja bisa berbeda, seperti dalam konteks saudara kita yang beragama Nasrani, apalagi kalau dengan agama Aradi, agama bumi, agama kultural. Nah, kalau sudah diuraikan dengan kata-kata Rabbi Musa wa Harun, maka tidak mungkin ada penafsiran lain. Jadi sederhana ternyata beriman. Jadi pesihir itu sederhana sekali. Alam semesta punya Tuhan, dan Tuhan alam semesta inilah yang mengutus Musa dan Harun, yang menyebabkan tadi tongkatnya jadi ular, sehingga berubahan tongkat jadi ular. Ini bukan sihir, ini bukan sulap, ini benar-benar kejadian yang sesungguhnya. Ini adalah mukjizat. Dan yang di belakang ini adalah Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbul Alamin. Ini mirip dengan ini, surat 26, surat Musyawarah, surat Asy-Syu'ara, ayat 47 dan seterusnya. Qalu, para pesihir berkata, aman nabi Rabbil Alamin. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun. Ya. Sama. Kita lihat lagi sini. Qala Fir'aun. Fir'aun berkata. Jadi setelah mereka para pesihir bayaran Fir'aun, maksudnya yang dipanggil oleh Fir'aun, datang oleh Fir'aun ini. Ya. Kemudian datang di depannya, di depannya Musa tadi. Lalu kemudian beriman kepada Musa di depannya Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Reaksi Fir'aun. Qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun. Amantum bihi. Ini A-nya pakai mat ya. Ya, jadi sebetulnya ada dua hamzah di double di sini. Jadi amantum. Amantum. Apakah kalian beriman? Ya, ada apakahnya di sini. Double jadi begini. Jadi jadi panggil agak tinggi. Amantum. Betulnya adalah amantum. Apakah kalian beriman? Ya, berkata Firaun, amantum. Apakah kalian beriman? Bihi kepada Musa, akhirnya kepada Musa. Qabla sebelum qabla an adzana lakum. Qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kalian. Apa yang bisa kita tangkap di sini jemaah sekalian? Di sinilah Firaun menunjukkan mental totalitarianismenya. Apa itu kota totalitar? Ingat saja kata total. Semua serba raja. Rakyat orang lain. Suaranya hilang. Namanya beriman kepada siapapun atau tindakan apapun harus atas pengetahuan saya. Karena saya adalah raja, seperti itu. Kalian adalah rakyat saya. Satu, ini yang disebut dengan monarki absolut, dari sisi monarki dan dari sisi bentuk
pemerintahan disebut dengan totalitarianisme. Ya. Jadi sistemnya itu adalah monarki, tapi bentuknya bentuk totalitarianisme. Tapi cenderung rata-rata yang namanya monarki absolut ya cenderung bersifat totalitarian juga. Ya, harus semuanya serba minta izin. Jadi tidak ada kebebasan. Bahkan sampai pada tingkat iman itu kan urusan pribadi ya. Tapi urusan privat, urusan pribadi pun harus dikangkangi oleh negara, oleh raja. Jadi untuk berkata saya beriman pun tidak bisa. Apalagi kalau sebuah berkata-kata yang bisa yang bisa dianggap sebagai perlawanan terhadap kerajaan. Ini kan bukan perlawanan terhadap kerajaan. Artinya para pesihir di sini tidak berniat untuk mengkudeta Firaun, tidak berniat untuk membubarkan negara Mesir, tidak berniat juga untuk melakukan gerakan separatisme. Sederhana saja, kayak masalah pribadi, masalah hati. Tidak, dia tidak mengatakan sekarang bukan Firaun lagi raja saya, enggak berkata begitu. Cuma mengatakan tadi amantu birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Tapi Firaun berkata amantum bihi qabla an adzana lakum. Apakah kalian mau beriman sebelum aku izinkan kalian beriman? Inilah yang disebut dengan totalitarianisme. Semuanya harus serba ini. Dan ini tidak ada kebebasan. Nah, jadi Jemaah sekalian berbahagia, bentuk negara ini ada dua macam. Ada yang bersifat totalitarian, tapi ada juga bersifat liberal. Ya. Apa itu liberal? Liberal atau biasa disebut dengan orangnya dengan libertarian. Liberal itu artinya serba bebas. Semuanya urusan pribadi. Negara tidak boleh ikut campur kecuali berkaitan dengan negara. Jadi kecuali berkaitan dengan masalah publik ya atau negara, tetapi kalau masalah privasi, agama dan sebagainya, ibadah atau tidak beribadah itu urusan pribadi. Itulah sebabnya di dalam negara liberal seperti ini ya selama tidak melakukan kejahatan atau kriminal ya silakan. Jadi makanya bagi negara liberal seperti ini LGBT nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena itu kan bukan kejahatan. Jadi ada dua di sini, ada liberal dan ada totalitarian. Ya, totalitarian itu adalah tidak adanya unsur pribadi yang diberikan kepada rakyat, semua dijadikan urusan publik, urusan negara, sedangkan di dalam liberal adalah semuanya urusan pribadi. Ya. Nah ini Islam itu berada di antara keduanya. Islam itu adalah moderat di tengah-tengah. Dikatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan engkau umat yang wasata. Wa kadzalika ja'alnakum, kami jadikan kalian umat Islam ini ummatan wasata, umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Wasata itu tengah-tengah, moderat, yaitu tidak berpihak. Kenapa? Karena memang hanya kebenaran itu kan sebetulnya adalah hakikat. Kebatilan tidak ada. Jadi namanya tidak berpihak, hakikatnya pada kebenaran. Jadi kata-kata tidak berpihak, include di dalamnya berpihak kepada kebenaran. Sama saya kalau dia katakan saya tidak memilih juga sebetulnya. Orang tidak memilih juga. Apa pilihannya? Tidak memilih. Ya. Jadi orang tidak memilih juga. Pilihannya adalah tidak memilih. Ya. Memilih untuk tidak memilih. Kata-kata ummatan wasatan di sini adalah dia berada di tengah-tengah. Ya. Boleh saja dia secara pribadi dia Islam, tapi ketika menghadapi masalah ada Islam dan non-Islam, dia tidak otomatis berpihak kepada Islam. Kenapa? Kepada kebenaran. Walaupun itu adalah orang Islam, kalau dia salah ya harus katakan kau salah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahkan walaupun itu merugikan dirinya, merugikan orang tuanya, merugikan kerabatnya. Dalam surat An-Nisa 135. Ya. Jadi itu yang disebut dengan ummatan wasata. Nah, jadi Islam kita itu berada di tengah-tengah. Jangan totalitarian seperti ini. Jangan juga liberal juga. Ya. Karena kalau liberal juga, kacau juga. Ya. Negara-negara liberal sekarang bergerak menuju kepada kehancuran. Ya. Negara-negara totalitarian, mereka tidak ada kemajuan. Ya. Emang kelihatannya sama rata, tetapi tidak ada kemajuan. Tidak ada partisipasinya yang maksimal terhadap kemanusiaan. Jadi kita berada di antara keduanya, maka Islam itu dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Contohnya di sini ya. Kita lihat di sini. Surat An-Nisa ayat 135.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu jadilah qawwamina, penegak bil qisti, keadilan. Syuhada, saksi, maksudnya jadilah penegak kesaksian yang adil demi keadilan. Qawwamina di sini adalah ini, jadilah penegak kesaksian bil qisti, dengan adil. Lillah, semata-mata karena Allah, bukan karena uang, bukan karena macam-macam. Jangan karena transaksional. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri, maksudnya merugikan dirimu sendiri. Jadi terhadap diri kita pun kita harus adil. Awil walidaini, bahkan kepada kedua orang tua, wala kerabinya, kerabat. Ya. Jadi kita tidak memihak. Ini juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, kunu jadilah qawwamina, penegak. Lillah, semata-mata karena Allah, syuhada, kesaksian, bil qisti, dengan adil, dengan benar. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah engkau melakukan kejahatan atau kesalahan hanya karena kamu tidak senang kepada suatu kaum. Artinya jangan kau melanggar asas keadilan hanya karena kamu tidak senang kepada suatu kaum. Ala Allah ta'dilu, yang menyebabkan engkau tidak bersikap adil. Allah, untuk tidak ta'dilu, bersikap adil. Ya, dilu bersikap adilah, wa aqrabu littaqwa, itu yang paling dekat kepada takwa, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Inilah yang disebut dengan surat Al-Baqarah 143. Yang disebut dengan ummatan wasata ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadikan kalian, makanya tadi kita katakan orang Islam itu selalu berpikir positif. Hanya orang yang berpikir positif yang bisa menjadi wasit. Wasata itu wasit, tengah. Ya. Kita tidak boleh berpihak. Kita tidak boleh pikiran kita selalu menyalahkan orang lain, walaupun berbeda nasabnya dengan kita. Setiap kita seakan-akan cuma kita yang paling benar. Memang menurut kita paling benar, tetapi kita juga pernah salah seperti orang lain. Sehingga kita harus menghormati tahapan-tahapan perjalanan setiap orang. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu, supaya dengan begitu engkau bisa menjadi syuhada, saksi, ingat tadi kesaksian, ala nas, kepada seluruh manusia, wa yakuna rasul, dan dengan menjadi saksi yang benar kepada seluruh manusia, wa yakuna rasul, baru rasul juga alaikum, terhadap kalian menjadi saksi. Jadi kesaksian rasul kepada kita akan kebenaran kita akan diterapkan, akan dilakukan kalau kita melakukan hal yang sama kepada manusia. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita menjadi ummatan wasata, umat pertengahan. Dan inilah, coba kita lihat lagi di sini, surat 25. Begitu pentingnya sisi tengah dalam Islam. Ini dia, ayat 67. Ini adalah kelanjutan dari ayat 63. 63 itu adalah ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang pengasih. Jadi ibadur rahman ini sama dengan ibadullah, hamba-hamba Allah yang diakui ketinggian kedudukannya di sisi Allah. Nah, di antara tanda-tandanya adalah walladina, yaitu orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka berbelanja, melanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros, walam yakturu, dan tidak pelit. Ya. Jadi tidak boros, tidak pelit. Karena kalau dia boros berbelanja, melahirkan inflasi dan merugikan orang lain. Inflasi itu artinya apa? Inflasi itu artinya mengambil harta orang lain tanpa mereka sadari. Itu inflasi. Jadi inflasi yang tinggi itu menyebabkan turunnya nilai uang yang dipegang orang. Ketika nilai uang yang dipegang orang, artinya apa? Ya sama dengan mengambil sebagian barangnya sebetulnya. Karena kalau dia membelikan uangnya, hanya sedikit yang mereka dapat. Ya. Itu namanya inflasi. Jadi inflasi itu sudah adalah perampokan secara halus. Lam yusrifu, kemudian walam yaktur, dan tidak kikir, tidak pelit. Kenapa kalau pelit? Yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi adalah deflasi. Ya. Nilai uang terlalu tinggi, sehingga kemudian menyebabkan harga-harga barang turun. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian harus ada di antara keduanya. Wa kana baina dzalika qawama. Yang benar adalah baina dzalika, antara ini dan ini. Qawama,
berdiri. Kita harusnya berdiri, berada di antara ini dan ini. Di antara yusrifu dan di antara yakru. Jadi Islam kalau tidak membelanjakan hartanya salah juga. Tapi kalau dia jor-joran, berlebihan, salah juga. Yang benar adalah kana baina dzalika qawama. Di antara dua itulah jalan yang benar. Itu yang disebut dengan wasata. Jadi dalam sistem politik Islam adalah wasata, dan dalam sistem ekonomi Islam adalah wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi begitu. Jadi kita teruskan tadi. Jadi qalu amanna birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ini dia. Baru kemudian berkatalah Musa Firaun, qala amantum lahu qabla an adzana lakum, mirip. Apakah kalian beriman kepadanya, kepada Musa, qabla an adzana lakum, sebelum aku berikan izin kepada kalian. Kalau bahasa kaliannya, berani-beraninya kalian ya beriman kepada Musa tanpa seizin dengan saya. Sementara kalian adalah rakyat saya mendatangkan kalian ke sini untuk menghadapi Musa. Tapi tanpa izin sama saya, kamu telah beriman kepada Musa. Pelajarannya tadi adalah bahwa berkaitan dengan masalah privasi, masalah pilihan pribadi jiwa, itu adalah urusan masing-masing. Tidak boleh kita menjangkau pilihan orang lain. Innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihra. Sungguhnya kejadian ini, atau yaitu kalian beriman kepada Musa, lakabirukum, adalah benar-benar makar yang besar. Seperti itulah. Kabirukum ini adalah masalah yang sangat besar. Alladzi allamakumus sihra. Jadi bagi Fir'aun, sekarang tiba-tiba berpikir buruk kepada Musa. Ini pasti Musa mengajari kalian sihir. Kalian pasti belajar sihir dari Musa. Ini allamakumus sihra. Jadi Musa lah yang mengajarkan kepada kalian sihir. Ya, sihra ini adalah objeknya, allamakum ini adalah kata kerjanya. Musa lah yang mengajarkan kepada kalian sihir. Kalian sudah membuat persekongkolan, konspirasi untuk mempermalukan saya, kira-kira begitulah. Padahal pernyataan ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Yang datang ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke kota-kota mencari pesihir adalah pihak Fir'aun juga. Pejabat-pejabatnya. Bagaimana bisa Musa ikut terlibat? Padahal tadi di atas mereka mengatakan arjih, tahanlah Musa, wahahu, dan saudaranya. Jadi Musa ditahan di kota, tidak boleh kemana-mana. Harun juga ditahan di kota, tidak boleh kemana-mana. Yang datang ke kota-kota jauh dari ibu kota Mesir adalah Fir'aun menyuruh pejabat-pejabatnya mendatangkan tukang sihir. Sekarang ketika tukang sihir itu beriman, mereka mengatakan alladzi allamakum sihra. Ini Musa yang mengajarkan kalian sihir, dan ini adalah perkara yang besar. Fala saufa ta'lamun, kamu akan tahu akibatnya. Muslihat kalian. Apa akibatnya? Lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Ya, jadi itu ancamannya Fir'aun. Jadi amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrun makartum. Kalau di sini inna hadza lamakrun makartum. Ini adalah makar kalian. Ini adalah makar kalian yang kalian buat. Jadi ini adalah maksudnya, ini adalah persekongkolan konspirasi yang dibuat oleh Musa dan para pesihir. Malamakrun makartumuhu fil Madinah. Litukhriju minha, untuk kalian Musa, Harun dan para pesihir mengusir minha, daripada Mesir, ahla, penduduknya. Nah, baru muncul di sini fasaufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu akibatnya. Jadi kata-kata fasaufa ta'lamun di sini setelah makar. Ya, kalau di sini tadi fasaufa ta'lamun, yaitu setelah tadi kata kabirukum. Jadi yang dimaksud kabirukum di sini kalau kita kawinkan dengan ayat ini adalah makar. Lamakrun makartumu, makar kalian sangat besar. Jadi sesungguhnya makar kalian ini adalah makar yang sangat besar. Ya, yaitu ternyata wahai para pesihir,
kalian ternyata adalah pesihir, murid-murid daripada Musa. Karena kalian telah bikin konspirasi, kalian membuat persekongkolan, falasawfa ta'lamun. Pasti kamu akan tahu akibatnya, yaitu la'uqatti'anna aydiyakum. Saya akan memotong tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, min khilaf, secara bersilangan. Bersilangan artinya kalau tangan kanannya dipotong sebelumnya, setelah itu kemudian kaki kirinya, atau sebaliknya. Wala usallibannakum, dan saya pasti akan menyalib kalian, ajmain semuanya, semua pesihir. Tentu saya termasuk Musa dan Harun diancam di situ. Jadi saya akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan dan akan menyalibkan kalian ajmain. Jadi salib ini adalah ancaman raja-raja kepada orang yang tidak dikehendaki. Jadi di sini fasawfa ta'lamun belum muncul ancamannya. Baru katakan fasawfa ta'lamun, kamu akan tahu akibatnya. Ya. Tapi apakah makar mereka nantinya terlaksana? Ya tentu saja kita lihat di sini. Ya. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ketika yang kurbika, mereka membuat makar tipu daya kepada Muhammad. Siapa membuat tipu daya? Alladzina kafaru, orang kafir, orang kafir. Liyuthbituka, untuk menangkap kamu. Au yaqtuluka, atau membunuh kamu. Au yukhrijuka, ataupun mengusir kamu. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan apabila membuat makar untuk membunuh atau mengusir kalian, wa yamkuruna, mereka boleh membuat makar. Wa yamkurullah, tapi Allah aja bikin makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini dimiliki, ini diyakini seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun oleh orang-orang yang sampai pada tingkat tidak ada lagi keraguan pada jiwanya, yang kita sebut dengan insan kamil. Maka kemudian ketika kemarin Said Hasan Nasrullah dibunuh di Lebanon, tiba-tiba pers-pers barat mainstream mengedarkan, membuat cerita hoax bahwa setelah Nasrullah terbunuh, lalu kemudian pemimpin Iran sekarang disembunyikan di tempat yang tidak diketahui. Begitu kata mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pada hari Jumat kemarin, Said Ali Khamenei, atau rahbar atau pemimpin tertinggi Iran, ternyata muncul di depan umum. Bukan hanya sekedar di depan umum, tapi di depan banyak orang. Ya. Depan banyak orang. Jutaan orang memberikan khutbah Jumat. Jadi terbongkarlah semuanya bahwa mereka semua adalah pembohong. Mereka semua adalah bikin makar, tapi sebaik-baik makar adalah makar Allah. Jadi mereka menuduh bahwa ketakutan. Tidak mungkin ada orang yang kedekatannya dengan Tuhan sedemikian tinggi takut kepada kematian. Ya. Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya mencita-citakan kematian yang mulia. Itu mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati di jalan Allah bukan perkara. Yang perkara itu kalau kita hidup dalam kejahatan, itulah perkara. Jadi perkara itu hidup dalam kejahatan, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, menghancurkan properti, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan rumah-rumah warga, menghancurkan tenda-tenda pengungsian, melarang sekjen PBB masuk ke negaranya. Inilah kejahatan yang sangat besar. Ya. Tetapi tetap saja umat manusia banyak yang termakan oleh hoax-hoax seperti ini. Padahal menurut Al-Quran satu kali saja orang itu menyampaikan kebohongan, jangan pernah percaya lagi selama-lamanya. Ini Amerika dan Israel kerjanya berbohong terus-menerus. Tapi sampai sekarang masih banyak juga orang percaya kepadanya. Ya. Dari zaman bahula, zaman dahulu kala, Amerika, Inggris itu menguasai negara lain dengan kebohongan demi kebohongan. Ya. Di Indonesia dulu, kenapa bisa mereka menjajah Indonesia, Belanda begitu lama? Kebohongan demi kebohongan. Mereka mengaku ingin berunding dengan dengan Diponegoro, tapi begitu Diponegoro sampai di Pundian ditangkap. Begitu. Selalu bikin makar seperti itu. Dan banyak pejuang kita ditangkap dengan cara dikhianati seperti ini. Tetapi hebatnya lagi, anak-anak manusia sekarang masih banyak percaya kepada tukang-tukang kibul seperti ini. Mereka itu yang keren cuma dasinya doang, jaketnya, jasnya doang. Jasnya hebat kelihatan. Dasinya mahal. Penampilannya bahasa Inggrisnya cas-cus-cus. Tetapi isi hatinya adalah
iblis kemungkaran. Kan kemungkaran kerjanya bikin makar. Dan Allah mengatakan wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Terbukti Ali Khamenei pimpinan Irak nggak pernah bersembunyi, bahkan muncul di depan. Jangankan di Lebanon, bahkan ketika Irak dulu menyerang Teheran dengan rudal, dan ketika pada saat itu tentara baru saja direstrukturisasi karena baru revolusi Islam terjadi, dan mereka ingin membawa Imam Khomeini pada saat itu masuk ke dalam bunker. Apa kata Imam Khomeini? Tidak mungkin saya bersembunyi dalam bunker sementara rakyat saya ada di atas. Tidak mungkin. Kalau rakyat terkena rudal, saya juga harus kena. Bayangkan. Jadi inilah makar-makar mereka. Tapi bagi kita yang tahu ini, kita memegang ayat ini. Wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Lihatlah bagaimanapun hebatnya mereka membela Israel mati-matian, lihatlah ujungnya adalah kekalahan bagi mereka, dan tanda-tanda itu sudah kita lihat sekarang. Makanya serangan Iran kemarin ke Israel yang menyebabkan jebolnya, yang menyebabkan terbukti bahwa Iron Dome itu hanya mitos belaka saja, sampai Tel Aviv, kota yang sangat penting yang harusnya dilindungi, juga terkena rudal hipersoniknya Iran, yaitu tempat-tempat yang seperti pusat Mossad itu kan di sana. Menunjukkan bahwasanya ini adalah sudah sampai pada masa baru bagi Israel yang disebut dengan begin of the end. Ini adalah permulaan dari akhir. Kita akan melihat ke depan, ini adalah akhir daripada Israel. Jadi oleh sebab itulah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini adalah bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Ini juga kita bisa dalam surat Fatir. Surat Fatir ini surat 35. Ya. Istikbaran fil ardi. Mereka kerjanya menyombongkan diri di muka bumi, istikbar. Ini yang terjadi pada Israel sekarang. Tidak ada yang berani menyerang propertinya PBB kecuali Israel. Apalagi sekjen PBB akan dilarang masuk ke negaranya sekarang. Ya. Itu istikbar luar biasa. Tetapi kenapa tidak ada yang berani melawan Israel? Ya karena Israel menguasai dunia. Satu-satunya yang bisa melawan Israel cuma Iran saja. Negara seperti Rusia dan Cina pun tidak berani berhadapan-hadapan langsung dengan Israel. Pasti hanya menggunakan retorika-retorika saja. Kenapa? Karena di negara-negara mereka juga oligarki Israel cukup banyak masuk di sana. Oligarki Zionis cukup masuk di sana. Jadi istikbaran fil ardi, mereka istikbar di muka bumi. Wa makra sayyi, dan mereka membuka makar yang buruk. Makra itu membuat makar yang buruk. Sayyi. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Padahal tidak akan ada yang menimpa, makar itu tidak akan menimpa, makar buruk itu ya, la yahiqul makru sayyi. Jadi kita baca satu kali ini, makar yang buruk itu tidak akan menimpa kepada siapapun illa kecuali bi ahli yang memang pantas untuk menimpanya. Jadi yang pantas tertimpa. Fahal yanzuruna illa sunnatal awalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Maka tiada mereka memperhatikan kecuali sunnatal awalin. Artinya mereka tidak memperhatikan bahwasanya ada sunnah, ada kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu yang kita bisa lihat bahwa selalu yang buruk itu yang binasa. Pada zaman Nabi Nuh yang binasa adalah yang buruk. Pada zaman Nabi, kita sudah bahas di surat Al-Araf, pada zaman Nabi Hud yang buruk yang binasa. Pada zaman Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud yang buruk yang binasa. Pada zaman Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora yang buruk yang binasa. Pada zaman Nabi Syuaib, kaum Madian yang buruk yang binasa. Jadi sudah ada sunnatul awalin. Falan tajid ala sunnatillahi tabdila. Harusnya mereka tadi itu memperhatikan sunnah-sunnah tersebut. Karena apa? Falan tajid ala sunnatillahi tabdila. Sama sekali sunnah Allah itu ataukah hukum-hukum ini tidak akan pernah berubah. Lan tajida, tidak sama sekali kamu dapatkan, tajida itu kamu dapatkan menemui li sunnatillah, sunnah Allah itu tabdila, berubah, jadi tidak berubah dari dulu. Jadi kalau dulu Nabi Nuh sedikit, tapi kemudian diselamatkan,
Kalau dulu Nabi Hud sedikit tapi kemudian diselamatkan oleh amukan kaum Ad, Nabi Soleh yang sedikit lalu kemudian diselamatkan dari amukan kaum Samud yang sangar, begitu seterusnya, maka itu juga yang akan terjadi sekarang. Walan tajida li sunnatillah falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini kata-kata tabdila, tahwila mirip kata-kata haul. Ini biasa diartikan juga dengan berubah. Tabdil badal berubah juga. Ya, tapi ini diartikan berubah dan menyimpang sama. Berubah berarti keluar dari relnya, menyimpang keluar dari relnya juga. Jadi artinya pengulangan ini dan dua-duanya menggunakan lan menunjukkan kepada kita bahwa terhadap kejahatan apapun pasti akan berakhir. Tinggal bagi mereka yang memikul atau kayak memanggul kebenaran dibutuhkan kesabaran. Karena Allah mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh mujahadah dan siapa di antara kalian yang sabar. Itu bersungguh-sungguh di dalam kebenaran dan sabar. Itu saja. Kalau mati ya tidak apa-apa, karena itu memang kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Jauh lebih baik mati mulia daripada hidup dalam keadaan melakukan kejahatan. Jadi falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Jadi boleh dikatakan ini yang berubah di sini cuma ini, ekornya di belakang. Sini tabdila, di sini tahwila. Tapi kalimatnya di sini lan sama. Lan tajid li sunnatillah, lan tajid li sunnatillah, untuk mengingatkan kita bahwa orang-orang bikin makar seperti Israel, Amerika dan sebagainya pada akhirnya akan berakhir karena akan termakan oleh hukum yang disebut dengan sunnatullah, sunnatul awalin. Jadi ancaman mereka adalah menyalib. Ya, orang disalib seperti ini. Nah, tadi dia katakan fala sawfa ta'lamun, kamu akan pasti tahu. Apa isinya? Lauqatti'anna aydiyakum. Saya akan memotong tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Min khilafin, dalam keadaan berseling. Bersilangan maksudnya. Tsumma kemudian la usallibannakum ajmain. Jemaah sekalian, dapat kita bayangkan orang yang dalam keadaan hidup dipotong kakinya sebelah kanan, terus tangannya juga dipotong tangannya dipotong sebelah kanan, kakinya dipotong sebelah kiri. Baru setelah itu disimpan di atas kayu salib, disalib. La usallibannakum ajmain. Dapat kita bayangkan. Dan ini ancaman mereka kepada Musa, Harun dan para pesihir yang beriman kepadanya. Tapi apakah Musa, Harun dan para pesihir yang baru masuk Islam ini, yang baru beriman ini, kemudian gentar, takut, apalagi lari? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya. Kita lihat tadi di sini. Ya. Yang tadi, ya ini. Surat musyawarah tadi. Walau sallibannakum ajmain, kata dia. Tapi apa kata mereka? Qalu, mereka menjawab, la daira, tidak ada mudarat, artinya tidak akan terjadi apa-apa. Inna ila rabbina munqalib, artinya bahwa la dairah, tidak ada masalah, kami tidak keberatan kalau kalian melakukan itu. Artinya bahwa kami tidak takut dengan ancaman ini, tidak di atas ancaman ini. Laukati anna aidiakum wa arjulakum min khilafin walau salibannakum ajmain, tidak ada masalah, kata ini la dairah, bagi kami tidak ada masalah. Artinya tidak menimbulkan mudarat bagi iman kami, tidak menimbulkan mudarat bagi rohani kami. Apa sebabnya? Inna ila rabbina munqalibun, kita semuanya pasti akan kembali kepada Tuhan kita. Inna, sungguhnya kami ila rabbina, Tuhan kami lah, munqalibun, kami pasti akan kembali. Ini keyakinannya. Nanti kita lihat di sini juga nih. Ya. Laukati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajmain. Inilah jawaban daripada Kasir. Qalu, mereka menjawab, inna ila rabbina munqalibun. Apa tadi? Inna ila rabbina munqalibun.
Sungguhnya kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang ditakuti. Jadi orang yang sudah sampai pada keyakinan bahwa tidak mau cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita pasti akan mati, ya nggak akan pernah takut diancam-ancam. Kenapa? Karena dia sudah sangat yakin bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kita akan kembali kepada Tuhan, bahwa dibunuh dengan cara dipotong tangan dan kaki itu memang sakit, tetapi sesakit-sakitnya itu ada akhirnya, yaitu kematian, dan kematian itu adalah ila rabbina munqalibun. Kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Inna ila rabbina munqalibun. Kita lihat di sini. Ini kita lihat di surat Toha, misalnya mirip dengan ceritanya mirip, dan kita baca dulu supaya melengkapi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Apakah kalian beriman sebelum aku izinkan kepada kalian? Innahu lakabirukum. Ini mirip dengan surat musyawarah tadi. Maaf, surat asy-syu'ara. Surat Toha dengan surat asy-syu'ara tadi. Ya, yang tadi suara ini. Innahu lakabirukum. Sungguhnya ini adalah perkara besar bagi kalian. Artinya makar besar kalian. Alladzi 'allamakumus sihra. Di mana kalian ternyata belajar sihir dari Musa. Ini Toha ini sama tadi asy-syu'ara ini. Ya. Kita lihat tadi ke atas ini. Nih. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra. Jadi mirip dengan surat Toha. Artinya kenapa ini diulang lagi dalam Al-Quran? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran bisa datang kepada siapapun, termasuk kepada pesihir, yang kelihatannya tadinya itu pekerjaannya bagi kita adalah rendah. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra fala uqatti'anna aydiyakum. Saya pasti akan memotong tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, min khilaf, dari secara bersilangan. Wala usallibannakum, dan akan menyalib kalian, fi juz'in, ini lebih lengkap lagi, tambahannya ada tambahnya. Fi juz'in nakhli, di batang pohon kurma. Jadi pohon kurma, atau pohon kurma baru dibikinkan cross salib, baru disalib di sana. La usallibannakum fi juz'in nakhli, di batang pohon kurma. Wala ta'lamuna, dan kamu pasti akan mengetahui, ayyuna, siapa di antara kita, asyaddu, yang paling keras, adabnya, wa abqa, dan kekal. Jadi dia mengancam para pesihir seperti itu. Kamu akan tahu siapa di antara kita yang paling keras hukumannya dan paling kekal. Tentu orang yang beriman kepada hari akhirat, Allah dan Rasulnya, tentu tidak percaya dengan ancaman-ancaman mereka seperti ini. Ya. Qalu, ya. Kata siapa? Kata pesihir tadi. Lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Ya. Lan nu'siraka. Kami sama sekali tidak takut, ya, saya terjemahkan sendiri. Saya tidak takut terhadap apa yang kau ancamkan kepada kami itu. Ala ma ja'ana minal bayyinat. Setelah datang kepada kami al-bayyinat, yaitu bukti bahwa Nabi Musa ini bukan pesihir. Musa ini adalah benar Rasul Allah. Jadi, nu'siraka, apa yang kamu ancamkan kepada kami itu tidak akan mengganggu keimanan kami. Walladzi fatarana, karena dialah Tuhan yang fatara, menciptakan kami. Fakti ma anta qadin. Maka wahai Fir'aun, putuskanlah apa yang kamu putuskan. Kami siap menerimanya, kira-kira gitulah. Fakti ma anta qadin. Putuskanlah apa yang kamu ingin putuskan. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan, kata pesihir kepada Fir'aun. Tiba-tiba pesihir yang tadinya merengek-rengek minta jabatan, minta upah, tiba-tiba sekarang dengan imannya begitu kuat memiliki keberanian. Jadi keberanian menghadapi kebatilan berbanding lurus dengan iman. Ketika pesihir mengatakan amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, itu adalah mantap. Maka jawabannya faqdi ma anta qadin kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, putuskanlah apa yang kamu ingin putuskan. Innama taqdi hadhil hayata dunia. Bahwa keputusan kamu itu, kekuasaan kamu itu hanya berlaku di dunia ini saja. Coba kita lihat. Innama taqdi hadhil hayata dunia. Inilah menyebabkan para pejuang-pejuang di Timur Tengah tidak pernah takut. Apakah kemudian dengan dibomnya dulu Ahmad Yasin, yang beliau itu tunanetra, di atas kursi roda, lalu kemudian dibom setelah selesai salat, apakah lantas mematikan Hamas? Tidak sama sekali. Justru menjadikan darahnya Syekh Ahmad Yasin ini
menjadi pupuk, menjadi penyiram bagi banyaknya anak-anak muda di Palestina yang muncul berdiri tegak melawan Israel. Termasuk Haniyeh sekarang. Begitu Haniyeh dibunuh di Teheran, apakah mati? Enggak, muncul Sinwar. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Ini hanya urusan dunia. Innama taqdi hadil hayata dunia. Israel, Amerika, dan konco-konconya hanya bisa bikin makar terkait dengan dunia, dan orang yang bikin makar terhadap dunia terhadap orang yang punya keyakinan ukhrawi yang sangat tinggi tidak akan pernah bisa efektif. Innama taqdi hadil hayata dunia. Sama dan ini. Inna ila rabbina munqalib. Toh kita akan kembali kepada Tuhan. Ya, tidak. Kalau jawabannya juga tadi Syura 50 lagi. La daira inna ila rabbina munqalibun. Tidak ada masalah kata pesir itu. Kami tidak pernah takut. Inna ila rabbina munqalibun. Toh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita diajarkan doa seperti ini. Ya, coba kita baca doa ini, doa naik kendaraan ya. Doa naik kendaraan itu adalah munqalibun, inna ila rabbina munqalibun. Ya. Litastawu ala zuhurihi. Jadi Allah menciptakan misalnya kendaraan, hewan-hewan dulu, sekarang kereta, mobil, dan pesawat, macam-macam. Untuk apa? Litastawu ala zuhuri, supaya kalian menaiki punggungnya. Kalian bisa mengendarainya. Kita artikan saya supaya kalian bisa mengendarainya. Summa tadhkuru nikmat Allah. Dengan mengendarai kendaraan, kalian harusnya ingat kepada nikmat Tuhan. Summa tadhkuru, dengan menikmati kendaraan, litastawu ala zuhurihi, dengan kamu menaiki punggungnya kendaraan itu, yaitu kuda, onta, dan semacamnya. Artinya kita lihat bahwa kita manusia mulia. Kuda yang begitu besar, onta begitu besar, bisa patuh kepada kita. Nah, sebab itu apa? Summa tadhkuru nikmat rabbika, supaya kalian ingat kepada nikmat Tuhanmu. Karena siapa nikmat Tuhanmu di sini terutama? Ingat, kita sudah sampaikan dulu kalau nikmat dalam pengertian seperti makan minum, Al-Quran menyebutnya ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana kalau nikmat? Nikmat ini lebih kepada rohani, manusia suci. Maka artinya apa? Semuanya ini tercipta karena Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Di hadis lain dikatakan, laula Muhammadin ma khalaqtu Adam. Laula Muhammadin ma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Itu di hadis. Jadi, summa tadhkuru ni'mat rabbikum, supaya kalian ingat kepada nikmat Tuhan. Karena Muhammad telah alam semesta tercipta. Hewan-hewan bisa dikendarai. Idza stawaitum alaihi, apabila kalian sudah jalan, sudah berdiri, sudah duduk di atasnya dengan tenang, sudah akan jalan, wa taqulu, kamu berdoa. Inilah doanya kalau naik kendaraan. Jadi yang belum hafal bisa catat ini surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ini surat 43 ayatnya 13. Jadi setelah naik kendaraan ini kan dikatakan, idza stawaitu, setiap kalian duduk dengan tenang, alaihi, pada kendaraan itu, taqulu, maka berkatalah, berdoalah, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang sakhara lana hada, memudahkan, menundukkan pesawat ini, kapal terbang ini, kereta ini, mobil ini, kereta api ini, kuda ini, onta ini, dan sebagainya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami tadinya tidak memiliki menguasainya. Makun dalam kami juga hewan-hewan tidak bisa melakukan ini. Makun dalam mukrin. Sebelum ditiupkan roh dalam jiwa kami tidak mampu melakukan ini. Makun dalam mukrin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tetapi senikmat-nikmatnya menggunakan kendaraan, sebaik-baiknya menggunakan mobil, kereta, dan semacamnya, pada akhirnya kita akan mati. Ila rabbina, kepada Tuhan kami lamunqalibun, akan dikembalikan. Ini yang disadari oleh pesihir jauh sebelumnya, sebelum kita membaca ayat ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Makanya jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat ini kita teringat. Kalau pesihir saja membaca itu, berarti kalau kita tidak membacanya, bagaimana jemaah sekalian? Pesihir yang baru beriman di depan Musa membaca doa ini. Ini kan doanya.
tadi para pesihir inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, harusnya kita juga membaca setiap naik kendaraan. Ya kalau kita naik kendaraan, bacalah ini ya. Subhanalladzi sakharana hada. Maha suci Allah yang telah memudahkan kendaraan ini, hada ini. Wa ma kunna lahu mukrinin. Kami aslinya tidak mampu menguasainya karena secara fisik lebih besar dari kita. Yang namanya mobil itu besi lebih kuat daripada kita. Tetapi Allah memudahkan itu semuanya sebagai alat untuk apa? Untuk kembali kepadanya. Maka dengan demikian dunia ini adalah bridge, jembatan untuk kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguhnya kita semuanya kepada Tuhan kami lah kita akan dikembalikan. Jadi ini bagus kita baca subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan seterusnya. Baca biasanya alhamdulillah Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, baru selawat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada malam hari ini sampai 125. Mudah-mudahan kita juga memiliki keyakinan seperti pesihir. Berkata inna ila rabbina munqalibun. Siapapun kita ini, berapapun umur kita sekarang, dimanapun kita tinggal, kita semuanya akan menuju ke sana. Inna ila rabbina munqalibun. Terima kasih banyak walaupun minkum. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, ada kekurangan dan kehilafannya. Dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada 120. Perkataan sujud tadi, kalau kita mengkaitkan kepada asal-usul kita di mana wa'allama adama asma kullaha, kemudian bila dah masuk bukti-bukti tajalinya Allah dalam Adam tadi, tak ada protes sama sekali, tanpa teragak-ragak, para malaikat dan hadirin sujud. Dan level sujud ni adalah 100% pembuktian iman bukan di lidah, tapi telah termaktub di hati dan sebati. So, beri pencerahan Ustaz bahawa ilmu itu sendiri pada peringkat yang tertinggi dengan mudah kalau terkena switch buttonnya, maka microchip tadi akan otomatis take over komputer tadi. Seperti AI. Barakallahu fiik. Baik Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memang sujud ini bisa dikatakan sebagai puncak ya. Karena inilah puncaknya. Benar yang dikatakan Pak Nur, kalau sujud itu adalah 100% menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan kalau sujud. Sujud yang dimaksud adalah kepada Allah melalui. Ingat, sujud kepada Allah melalui. Seperti dalam ayat ini, yaitu sujudnya para pesihir kepada Allah melalui Nabi Musa dan Harun. Sujudnya malaikat kepada Allah melalui Nabi Adam. Jadi kita semuanya harus sujud. Sujudnya umat manusia pada zaman Nabi Muhammad kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Dan kita sekarang juga sujud kepada Allah melalui pengganti-penggantinya. Jadi dengan demikian, sujud ini adalah level paling tinggi. Kalau misalnya ilmu saja masih bisa, kalau baru berhenti pada ilmu. Kalau berhenti pada ilmu saja masih bisa. Seperti contohnya iblis itu kan iblis berilmu sebetulnya. Jadi iblis itu orang berilmu, bukan orangnya, makhluk berilmu. Iblis itu berilmu. Ya, semua dialognya dengan Tuhan kan benar. Contohnya ketika dia tidak sujud ditanya oleh Tuhan, "Kenapa kamu tidak sujud wahai iblis?" Iblis mengatakan, "Lah saya kan lebih baik dari dia." Emang dia lebih baik kenapa? Dia duluan daripada Adam. Yang kedua, saya dari api, dia dari tanah. Kan benar. Jawaban ini benar. Jadi jawaban berpengetahuan. Iblis itu dari api dan Adam dari tanah. Benar juga. Begitu. Tapi apa yang tidak benar di sini adalah penggunaan kata anak di hadapan Tuhan. Jadi yang tidak benar di sini adalah anak di hadapan Tuhan. Karena ketika anak kita lepas dari anaknya Tuhan, nah itulah kedurhakaan. Itulah ketidaksujudan yang sesungguhnya. Jadi ketika anak kita tidak berimplikasi, tidak berimpit, tidak menyatu, tidak liqa dengan anaknya Tuhan, ya disitulah terjadi dualitas. Terjadilah dualisme di situ.
Ada anaknya Tuhan, ada anak saya. Ya, ada 2 anak kan. Nah, kalau ada 2 anak, anaknya Tuhan dan anaknya kita, bisa dipastikan anak mana yang palsu. Nah, anak palsu itulah melahirkan kebatilan. Karena kebatilan itu artinya kebatalan. Batil itu batal. Batal itu artinya tidak sah, tidak sahih. Ya. Jadi, itu yang disebut dengan tobat. Dan itulah anak seperti ini yang dimiliki oleh pembesar-pembesar yang melawan para nabi, yang disebut dengan al-mala, yang disebut dengan al-mustakbirin, ataukah al-mutakabbirin. Itu yang dimiliki mereka. Seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Bal'am, seperti Korun, seperti yang lain-lain, seperti Samiri. Nah, itu yang dimiliki sebetulnya. Dengan demikian ilmu masih bisa. Dengan demikian ilmu ini harus turun ke bawah menjadi iman. Iman ini harus turun ke bawah menjadi takwa. Pada saat itulah sujud terjadi. Dan hebatnya lagi, pesihir itu langsung masuk ke sana. Kan luar biasa tuh loncatannya. Dari atas tiba-tiba langsung turun begitu dalam, di lembah, di ceruk hati yang paling dalam, yaitu sujud kepada Allah melalui Musa. Persis seperti Al-Hur dengan anak-anaknya, dengan keluarganya dekatnya, tiba-tiba switch, pindah kepada Imam Hussein, sujud kepada Allah melalui Imam Hussein, dan kemudian bahkan mempertaruhkan nyawanya. Seperti persis pesihir tadinya yang diancam akan disalib, dipotong tangan dan kakinya. Nah, inilah artinya ketika orang sampai pada sujud, artinya menyatunya dia dengan Tuhan, maka pada saat itulah tidak ada lagi rasa takut kepada makhluk. Apapun ancamannya makhluk, seperti tadi Fir'aun, itu kan ancamannya sangat menakutkan. Bayangkan dipotong kakinya dan tangannya bersilangan. Setelah itu akan diancam untuk disalib di pohon kurma. Dapat kita bayangkan bagaimana menderitanya itu. Tetapi pesihir pun mengatakan tidak, inna ila rabbina lamunqalibun. Kami tidak pernah takut. Kenapa? Karena toh kita semuanya akan kembali kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pesihir itu tiba-tiba sampai pada tingkat liqa dengan Tuhannya, atau kafana, akunya, egonya, anaknya, yang ada hanya kebakaan anaknya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi. Saya Pak Ustadz nanya. Ya, silakan, Pak. Pak Ustadz, dari tadi penjelasan Pak Ustadz ya, bagaimana orang itu bisa tiba-tiba switch ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sementara kalau kita lihat, Fir'aun itu sudah banyak sekali melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui mukjizat yang langsung ditampakkan oleh Nabi Musa ketika berjumpa dengan Fir'aun. Tapi apa yang membuat seseorang atau pesihir ini tiba-tiba dia switch, artinya melihat tanda-tanda kebesaran dan bersujud kepada Allah melalui utusan Allah, yaitu Nabi Musa. Apa yang membuat orang itu kemudian, kenapa Fir'aun tidak mengambil hidayah itu, tidak melihat kebesaran dan tidak mau bersujud atau mengikuti Nabi Musa, dan kenapa pesihir itu bisa? Sebenarnya apa ya Pak Ustadz ya yang membuat orang itu kemudian ada yang bisa menerima hidayah dan ada yang tidak? Makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Dan jawabannya adalah satu, yaitu egoisme. Itu aja saja sebetulnya. Keakuan, bahasa awamnya keakuan. Fir'aun itu kan jawabannya keakuan. Aku. Sedangkan pesihir tadi tidak pernah mengatakan aku. Tidak pernah mengatakan kata aku. Dari cerita-cerita berkenaan dengan pesihir, tidak pernah mengatakan aku kan lebih baik dari kamu, wahai Musa. Tidak pernah. Jadi pesihir itu hatinya tulus. Dia datang ke situ semata-mata sebagai profesional. Dia sebagai mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Makanya ketika akan berhadapan dengan Musa, dia tanya, apakah nanti kami dibayar? Apakah kami nanti ada imbalannya? Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan istrinya di tempatnya masing-masing. Tentu dia harus bertanggung jawab kepada istri anaknya. Dia sudah jauh meninggalkan kampung halamannya, tentu bertanya kepada Fir'aun, wajar. Dan ini rasional. Wahai Fir'aun, nanti kalau kami menang, apakah kami dapat sesuatu? Ya. Tentu walaupun tidak disampaikan di situ, pasti maksudnya adalah kami kan punya istri, punya anak. Bagaimana nanti kalau kami sudah tinggalkan istri kami, anak kami, datang ke sini setelah itu tidak dapat apa-apa? Wajar, ini pertanyaan wajar, bukan pertanyaan cinta dunia. Ini pertanyaan tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ini bukan pertanyaan cinta dunia.
Tetapi jawabannya Fir'aun justru jawaban cinta diri, bukan lagi cinta dunia, cinta aku. Ya. Coba kita lihat jawabannya Fir'aun. Ya, kita lihat, Wawan juga bisa lihat. Kita ke sini dulu ya. Surat 79. Surat An-Nazi'at ya. Jadi ini dimulai dari sini, ayat 15. Hal ataka hadis Musa, sudahkah datang kepadamu cerita tentang Musa? Diteruskan di sini. Iznada hurabu bil wadil muqaddas itu. Ketika Nabi Musa, ketika Tuhannya Musa memanggil Musa di Gunung Tursina, bil wadil muqaddas itu, di sebuah lembah yang disucikan. Sampai setelah selesai berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, wahai Musa, idhab ila Fir'auna. Pergilah kepada Fir'aun. Kenapa innahu tagha? Dia tagha. Penyakitnya ini tagha. Jadi artinya Pak, tujuannya Tuhan menyuruh Nabi Musa datang kepada Fir'aun bukan untuk menghancurkan Fir'aun, bukan untuk mengkudeta Fir'aun, bukan sekali, tapi untuk menyembuhkan penyakit Fir'aun, yaitu penyakit tagha. Karena kalau penguasa menganut penyakit tagha, berbahaya karena mengorbankan banyak orang. Kalau satu orang individual saja memiliki penyakit tagha, yang korban cuma dirinya, misalnya bunuh diri. Tapi kalau penguasa raja seperti Fir'aun memiliki penyakit tagha, tagha ini aku, ego. Penyakit egoisme. Fakul katakanlah kepada Fir'aun, hallaka ila antazakka. Wahai Fir'aun, adakah keinginan pada dirimu untuk membersihkan diri? Tazakka ini melepaskan diri dari sini. Tazakka itu tazkiyatun nafs. Nafs di sini nih. Ya. Karena dia tagha, maka tentu penyakitnya tazkiyah. Obatnya tazkiyah. Jadi kalau tagha, keakuannya besar, egonya besar, ananianya besar, maka kemudian solusinya, jalan keluarnya adalah tazkiyah. Kalau kamu ingin melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan ini, wah diakah saya siap menjadi guide kamu. Diakah saya akan siap mengguide kamu. Ila rabbika, untuk melakukan safar, traveling, menuju kepada Tuhan. Jadi harus ada traveling. Ila itu menunjukkan traveling, perjalanan, sair wa sair. Apa namanya? Sair wa suluk. Ila rabbika, kepada Tuhan. Supaya kamu mencapai derajat fatahsya. Takut, menyatu dengan Tuhan. Maka kemudian untuk membuktikan keseriusan Musa memperlihatkan mujizatnya. Farahul ayat al-kubra. Maka kemudian Musa memperlihatkan mujizatnya besar. Tapi apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fakadzdzaba wa asa. Fir'aun mendustakan mujizat Musa yang tongkatnya jadi ular itu, wasa, dan mendurhakainya. Seraya berkata, ini mah sihir. Tadi sudah diceritakan di surat Al-Araf. Didatangkan tukang sihir. Jadi ini adalah kata di sini Fir'aun. Fir'aun mendustakan, menolak, dan mengentengkan, durhaka kepada mujizat Musa. Suma kemudian Fir'aun adbara, pergi, berpaling. Yas'a, bergegas. Apa yang dilakukan? Fahasyara, dia mengumpulkan rakyatnya. Fanada, lalu dia berbicara. Di antaranya ketika tadi ada tukang sihir. Faqala, lalu kemudian dia berkata, Fir'aun berkata, nah ini jawabannya terhadap pertanyaan bawah. Apa kata Fir'aun kepada rakyatnya? Ana, ini jawabannya. Apa namanya? Kalimat pertamanya ana. Jadi begitu berkumpul rakyat di depannya, kata-kata pertama adalah ana aku. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Coba. Ini kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Artinya anak aku beda dengan anaknya Tuhan yang disembah Musa itu. Anaknya Musa itu tidak ada, kadzdzaba, didustakan. Asa, didurhakai. Yang ada adalah anakku, ana rabbukumul a'la. Anak akulah Tuhan kalian yang tinggi. Jadi kalau kita terjemahkan ini, anak akulah, egokulah Tuhan kalian. Jadi Tuhan kalian adalah anakku, akuku. Bukan aku yang disembah Musa. Ana rabbukumul a'la. Nah, jadi jawabannya ini adalah ana rabbukumul a'la. Jadi inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan Wawa. Kenapa kok bisa Fir'aun tidak ikut sementara pesihir ikut? Nah, ternyata inilah bahayanya keakuan.
Jadi ayat ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita-kita semuanya. Karena kalau kita baca Quran bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kita semuanya pada level tertentu, termasuk saya, Al-Fakir ini, masih ada juga anaknya pada tingkat tertentu. Marilah kita membaca ayat ini dengan niat, supaya Allah memudahkan kita mengimplementasikan pada diri kita masing-masing, bahwa kalau ada rasa ana, rasa aku pada diri itu sangat-sangat berbahaya. Ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Dan ini juga yang dikatakan oleh iblis. Kita sudah baca di surat Al-Araf. Ketika mengatakan, anak khairum minna. Ini sama juga, anak khairum minna. Kita lihat di sini. Surat Al-Araf awal dulu. Ya, surat 7. Ketika Tuhan bertanya, qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Apa keberatanmu wahai iblis, alla tasjuda sehingga tidak sujud iz amartu ketika kuperintahkan. Qala, iblis menjawab. Ini sama jawabannya, ana khairum min. Tadi Firaun, ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. Ya. Ini juga jawaban siapa? Ini juga kata-kata Namrud. Namrud itu siapa? Raja pada zamannya Nabi Ibrahim. Kita lihat di sini. Ya. Ketika mengatakan ana uhi wa umit, ya. Saya lihat di sini. Ya. Ini jawabannya apa namanya? Jawabannya Namrud. Dia. Ya. Ayatnya 258 ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Apakah engkau belum melihat kepada orang, jadi orang yang mendebat berhujah kepada Ibrahim, fi rabbi berkenaan dengan Tuhannya Ibrahim. An atahullahul mulka, ketika orang itu yang melawan Musa dengan argumentasi itu adalah al-mulk, pemilik kerajaan, yaitu Namrud maksudnya. Atahullahu al-mulka, dia diberikan oleh Allah kerajaan. Iz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku, Tuhan saya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini di tempat lain diceritakan asal-usul kata-kata ini. Yaitu Namrud berkata, wahai Ibrahim, kalau kamu tidak sembah kepada Tuhan-Tuhan kami, patung-patung kami, lalu siapa yang kamu sembah? Siapa Tuhan kamu? Nah, Ibrahim mengatakan, Rabbi, Tuhanku ialah alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa jawaban Namrud? Qala ana uhyi. Ini kata-kata ini, ana uhyi. Ini sama nih. Ini qala itu artinya jawaban Namrud. Apa jawabannya? Ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau tadi Firaun, ana rabbukumul ala. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau iblis tadi, ana khairum minhu. Jadi sama semuanya. Ketika anak kita, keakuan kita didahulukan, itulah yang menghalangi kita untuk menerima cahaya kebenaran. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di apa namanya? Di chatroom nggak ada juga, jadi kita akhiri sampai di sini. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ayu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum ya Ustadz. Syukran. Ya. Syukran Ustadz. Ya, sama-sama Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Sama balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Sri. Ya, sama-sama Bu Sri. Harum, yang lain saya juga pamit Pak ya. Pak Haji, Tuan Haji, saya di luar. Pak Burhan. Yes. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz.
Saya juga ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.